Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membahas materi analisis vektor yang meliputi pengertian vektor, aljabar vektor, hukum-hukum aljabar vektor, serta vektor satuan. Nah, materi ini itu merupakan materi dasar yang penting untuk memahami pembahasan vektor pada matematika lanjutan. Nah, langsung saja kita ke pengertian vektor. Nah, vektor di sini adalah besaran yang mempunyai besar dan arah, seperti perpindahan, kecepatan, gaya, dan percepatan. Nah, artinya dalam vektor itu kita tidak hanya memperhatikan nilainya saja, tetapi juga kemana arahnya. Jadi vektor itu selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Sebagai contoh, jika seseorang berjalan 5 meter ke arah timur, maka angka 5 meter itu menunjukkan besarnya. Sedangkan untuk arah timur itu menunjukkan arah vektornya. Nah, di sini berbeda kan dengan skalar. Kalau skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki besar tanpa arah, seperti massa, panjang, waktu, suhu, dan bilangan real. Jadi, dia punya besar tapi dia tidak punya arah. Dia tidak punya arah, entah arahnya ke timur, ke barat, selatan, atau utara, dia tidak punya. Dia hanya mempunyai besarnya saja. Seperti itu. Jadi, perbedaan utamanya antara vektor dan skalar itu adalah arahnya. Jadi terletak pada arah. Jadi itu adalah perbedaan antara vektor dan skalar. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada vektor secara grafis dan analitis. Nah, yang pertama adalah secara grafis. Jadi secara grafis itu vektor digambarkan sebagai sebuah panah. Jadi untuk titik awalnya itu kita disebut sebagai titik pangkal. Jadi titik awal panahnya itu disebut titik pangkal. Sedangkan ujung panahnya itu disebut titik terminal atau terminus. Nah, kalau untuk panjang panahnya itu menyatakan besarnya vektor. Dan sedangkan arah panahnya itu menyatakan arah vektor. Nah, itu secara grafis. Kalau secara analitis, vektor itu dituliskan dengan tanda panah di atas huruf. Jadi di atas huruf A itu ada tanda panah. Nah, itu dibaca vektor A. Nah, sedangkan untuk besar vektor A itu dituliskan dengan tanda mutlak. Nah, tanda mutlak itu dibaca besar vektor A, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ya, bahwa dua vektor itu bisa memiliki besar yang sama, tetapi jika arahnya berbeda, maka vektornya itu tetap dianggap berbeda. Seperti itu. Jadi itu adalah vektor secara grafis dan analitis. Kalau grafis itu digambarkan sebagai sebuah panah, kalau secara analitis itu dituliskan dengan tanda panah di atas huruf. Nah, itu dibaca dengan vektor A. Sekarang kita lanjut ke aljabar vektor. Nah, di aljabar vektor ini kita akan membahas operasi-operasi yang dapat dilakukan pada vektor. Nah, operasi dasar dalam aljabar vektor itu ada 3, meliputi 3. Yang pertama adalah penjumlahan vektor, yang kedua adalah pengurangan vektor, dan yang ketiga adalah perkalian skalar dengan vektor. Nah, operasi ini itu dilakukan untuk mengolah setiap komponen vektornya. Misalnya komponennya I, J, dan K. Nah, konsep ini penting karena sering digunakan dalam perhitungan vektor pada berbagai bidang. Langsung saja kita ke contoh penjumlahan vektor. Nah, di situ diketahui vektor A sama dengan 2i plus 3j minus 4k. Dan vektor B itu adalah i minus 2j plus 5k. Nah,
untuk menjumlahkan dua vektor itu, kita cukup menjumlahkan komponen yang sejenis. Jadi komponen I dijumlahkan dengan I, komponen J dijumlahkan dengan J, dan komponen K itu dijumlahkan dengan K. Nah, jadi itu untuk hasil dari penjumlahan vektor A dan B itu adalah 3I plus 5J plus K. Nah, hal yang perlu diperhatikan ini adalah komponen vektornya tidak boleh dicampur. Jadi komponennya harus dijumlahkan dengan komponen itu sendiri. Kalau I dijumlahkan dengan I, seperti itu. Selanjutnya adalah pengurangan vektor. Ini contoh pengurangannya. Jadi untuk pengurangan vektor itu kita lakukan caranya mengurangkan setiap komponen vektor yang sejenis. Jadi sama sebenarnya dengan penjumlahan tadi, tapi untuk bagian ini dikurangkan. Tuh. Nah, vektor A itu dikurangkan dengan vektor B. Jadi sehingga komponen-komponennya itu dikurangkan satu persatu. Jadi ini sama ya. Jadi komponen I dikurangkan dengan komponen I, komponen J dikurangkan dengan komponen J, dan komponen K itu juga dikurangkan dengan komponen K. Nah, hasil pengurangan vektor A dan B ini adalah I plus 5J minus 9K. Nah, konsep ini mirip dengan penjumlahan, tapi hanya tanda operasinya saja yang berbeda. Itu adalah contoh pengurangan vektor. Nah, selanjutnya kita ke perkalian skalar dengan vektor. Nah, perkalian skalar dengan vektor ini berarti mengalihkan suatu bilangan real dengan setiap komponen vektornya. Contohnya vektor A itu dikalikan dengan 3. Jadi setiap komponen vektor itu dikalikan dengan 3. Di situ vektor A itu adalah 2i plus 3j minus 4k. Jadi kita kalikan vektor A itu dengan 3. Jadi hasilnya adalah 6i plus 9j minus 12k. Kalau untuk perkalian skalar ini dapat mengubah besar vektornya, tetapi untuk arah vektornya itu tetap sama selama skalarnya ini bernilai positif. Selanjutnya kita akan ke hukum-hukum aljabar vektor. Nah, dalam aljabar vektor ini terdapat beberapa hukum penting. Nah, yang pertama adalah hukum komutatif. Jadi ini menyatakan bahwa urutan penjumlahan vektor itu tidak mempengaruhi hasilnya. Jadi di situ kan A tambah B sama dengan B tambah A. Walaupun itu dibolak-balik, itu tidak akan mempengaruhi hasilnya. Jadi hasilnya itu akan tetap sama. Terus untuk yang kedua adalah hukum asosiatif. Jadi ini berkaitan dengan cara pengelompokan vektor. Nah, A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah J tutup kurung. Nah, itu walaupun buka kurung yang di depan ataupun di belakang, itu nanti hasilnya akan tetap sama. Jadi untuk pengelompokannya itu tidak akan mempengaruhi hasilnya, jadi akan tetap sama. Yang ketiga adalah hukum identitas. Nah, ini menyatakan bahwa vektor 0 jadi tidak mengubah vektor lainnya. Dan yang keempat adalah hukum inverse. Di hukum inverse ini menyatakan bahwa setiap vektor itu memiliki lawan arah. Nah, dan hukum yang terakhir adalah hukum distributif. Nah, di hukum distributif ini ada dua. Yang pertama adalah hukum distributif menyatakan bahwa skalar dapat didistribusikan ke dalam penjumlahan vektor. Nah, yang kedua, penjumlahan skalar itu juga dapat didistribusikan terhadap suatu vektor. Jadi itu adalah hukum-hukum aljabar vektor. Nah, hukum-hukum ini memudahkan dalam menyederhanakan operasi vektor. Selanjutnya kita akan ke vektor satuan. Nah, vektor satuan itu adalah vektor yang memiliki besar sama
dengan 1. Jadi vektor satuan itu digunakan untuk menunjukkan arah suatu vektor. Nah, kalau dalam sistem koordinat kartesius ruang itu terdapat vektor satuan I, J, dan K. Itu disebut sebagai vektor satuan dalam ruang. Jadi sistem koordinat kartesiusnya itu terdapat I vektor satuan dengan arah sumbu X, terus J vektor satuan dengan arah sumbu Y, dan Z dan K vektor satuan dengan arah sumbu Z. Itu adalah vektor satuan dalam ruang. Selanjutnya adalah vektor satuan dari suatu vektor. Nah, untuk vektor satuan dari suatu vektor itu, vektor A itu dapat diperoleh dengan membagi vektor tersebut dengan panjangnya. Jadi rumusnya itu adalah vektor satuan A sama dengan vektor A dibagi dengan besarnya vektor. Itu adalah rumus dari vektor satuan. Selanjutnya kita ke bentuk umum vektor. Nah, pada bagian ini kita akan membahas bentuk umum vektor. Jadi sebuah vektor dalam ruang 3 dimensi itu dapat dinyatakan dalam bentuk vektor A sama dengan A sub X I ditambah A sub YJ ditambah A sub ZK. Di sini vektor I, J, dan K merupakan vektor satuan yang masing-masing searah dengan sumbu X, Y, dan Z. Untuk nilai A sub X ini menyatakan komponen vektor pada sumbu X. Untuk A sub Y ini menyatakan komponen vektor pada sumbu Y. Dan untuk A sub Z ini menyatakan komponen vektor pada sumbu Z. Nah, dengan kata lain, sebuah vektor itu dapat diuraikan menjadi gabungan komponen-komponen pada setiap sumbu koordinat. Jadi bentuk umum vektor itu memudahkan kita dalam melakukan operasi aljabar vektor seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar. Jadi itu adalah bentuk umum vektor. Jadi pada video ini kita sudah membahas dasar-dasar vektor, mulai dari pengertian vektor sampai vektor satuan dan bentuk umum vektornya. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman memahami analisis vektor. Terima kasih sudah menonton.